Ular, buaya, kadal besar nggak begitu nyeremin kok. Coba aja lihat gambarnya. Betul kan? Wah, ternyata bikin senam jantung juga. Selain ular, cuma biawak Papua yang lidahnya bercabang. Telemarketer nggak masuk daftar sih. Fitur tubuh ini membantunya membau. Biawak Papua juga disebut sebagai buaya pohon. Jelas aja, kalau kamu sedang menjadi incarannya, memanjat pohon nggak akan membantu. Wah, mengejutkan juga. Biawak Papua lihai memanjat pohon. Hewan ini lumayan agresif. Habitatnya juga nggak terlalu jauh dari kita, di kawasan pegunungan Papua Nugini. Reptil yang satu ini memang nggak sebongsor naga raksasa di film-film fantasi. Tapi sebetulnya Komodo juga menakutkan loh. Kadal terbesar di zaman now ini bahkan punya pulau sendiri. Kalau kamu pernah mampir ke Pulau Komodo, lalu melihat tubuhnya yang seberat 135 kg dan sepanjang 3 meter, pasti bakal jadi pemandangan yang epik dari jauh aja pastinya. Kadal raksasa ini sering menetaskan telurnya di dalam liang. Saat tubuhnya mulai kuat, anak komodo akan langsung kabur dari sarangnya dan memanjat ke pohon terdekat. Bukan karena bandel sih, tapi memang begitu caranya bertahan hidup agar komodo yang lebih besar tidak memangsanya. Komodo kurang bisa menjadi induk yang baik. Hewan ini juga kanibal, jadi ya harus begitu cara hidupnya. Kura-kura ini memang berani tampil beda. Bentuknya mirip dinosaurus yang menyamar jadi kura-kura. Tempurungnya berduri, kulitnya kasar, dan gigitannya super kuat. Pasti bukan kura-kura biasa. Tempat hidupnya ada di rawa-rawa dan danau air tawar. Ukuran tubuhnya paling besar di antara semua famili kura-kura penggigit atau snapping turtle. Bobotnya juga tidak main-main. Kura-kura paling berat yang pernah ditemukan bahkan hampir setara dengan 113 kg. Karena tempurungnya ditumbuhi alga, kamu bisa saja mengiranya sebagai batu aneh yang tiba-tiba nongol dari air. Wah, akhirnya kura-kura bisa juga jadi karakter antagonis. Hewan ini berburu di malam hari dan akan memangsa hewan lain yang ada di dekatnya. Misalnya ular, oposum, burung air, tupai, dan jenis kura-kura lain. Nah, ini nih yang super seru. Buaya kecil bahkan masuk dalam daftar mangsanya. Jadi takut deh kalau mau berenang-renang di danau. Oke, beralih ke ular. Matanya kecil dan menonjol keluar. Warna kulitnya cantik. Tapi kalau Madagaskar blind snake nggak akan masuk kriteria tadi. Reptil kecil ini sangat mirip dengan cacing mini yang berwarna pink. Dan si Pinky nggak akan berkeliaran di alam bebas. Karena tempat hidupnya di bawah tanah. Daya penglihatannya juga kurang baik. Matanya cuma bisa melihat citra buram dan bayangan. Makanya, hewan ini sangat mengandalkan hidungnya saat berburu. Umumnya, ular buta bisa tumbuh hingga sepanjang 0,3 meter dan hidup di seluruh benua kecuali Antartika. Kalau sudah ngomongin soal ular, pastinya kita nggak bisa melewatkan ular kobra. Kuning, hitam bergaris, pola dan warnanya sangat beragam. Tapi ada satu spesies kobra yang amit-amit jangan sampai ketemu deh, sang ratu. Red spitting cobra memang nggak akan menggigit mangsanya saat memasukkan bisa. Cara mainnya justru lebih barbar. Ia akan meregangkan otot di sekitar kelenjar bisa, lalu menyemprotkannya tepat ke wajah mangsa. Cara ini terlihat lebih nyeremin dari gigitan ular pada umumnya. Tapi ada plusnya juga buat kita. Bisa sang ratu nggak akan mempan kalau jatuh mengenai kulit atau masuk ke mulut manusia. Yang bikin ngeri tuh kalau sampai masuk ke mata. Bisa dibilang ular ini kurang lihai dalam menyemprotkan bisa. Selagi hewan ini membidik matamu sebagai target, kamu sudah kabur duluan. Meski begitu, suatu penelitian menunjukkan kobra jenis ini terus-terusan mengincar mata si peneliti yang menggunakan goggle. Totalnya sebanyak 10 kali dari 10 upaya penyemprotan bisa. Masih soal ular. Bukan sih, tapi kali ini kura-kura. Wah, bentar. Kura-kura berleher ular, maksudnya. Kalau kamu pernah lihat hewan ini berkeliaran, jangan langsung menyangkanya sebagai ular yang baru dapat tempurung kura-kura ya. Panjang lehernya hampir setengah dari total ukuran tubuhnya. Wah, pasti keren nih kalau leher kita juga sepanjang itu. Tapi nggak usah lah. Kura-kura ini sering kongko di lahan basah dan rawa-rawa. Sebagian dari hewan ini dikenal dengan sebutan stinker atau anak bau, dan kamu pasti akan tahu alasannya kan? Saat harus menghadiri acara penting, nafasmu kok masih bau naga. Nah, hewan ini bisa menyemprotkan bau busuk hingga sejauh lebih dari 1 meter. Ih, ngeri.
Katak Pac-Man dinamai sesuai dengan nama game terbaik sepanjang masa. Yah, katanya sih gitu. Hewan ini bertubuh bulat dan gempal. Sebagai penyeimbangnya, perut dan mulutnya juga besar. Warna kulitnya bervariasi, aprikot, stroberi, dan albino, atau kuning, merah, dan putih. Katak ini juga pemalas karena jarang memanjat dan menggerakkan tubuhnya, tapi mulutnya bergigi. Si Pac-Man tentu nggak akan segan-segan untuk menggigitmu kalau kamu coba-coba menyentuhnya. Meski reptil ini tidak beracun, kamu pasti nggak mau juga kan kalau tubuhnya sampai nempel di jarimu? Yakin deh. Kamu tahu nama reptil ini? Gharial, salah satu buaya paling unik di dunia. Lihat aja moncongnya. Bagian tubuhnya yang menonjol ini sangat membantu Gharial saat menangkap ikan. Kalau buaya akan mengendap-endap lalu menyergap mangsanya, Gharial beda lagi karena bisa merasakan getaran di dalam air. Saat mendeteksinya, ia akan mengibaskan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Lalu hap, susi segar meluncur ke mulut. Rahangnya punya lebih dari 100 gigi. Gharial lebih sering menghabiskan waktunya di air, tapi kadang saat cuacanya cukup terik, hewan ini akan berjemur. Tempat hidup favoritnya adalah sungai berair bersih. Kadal, ular, dan katak, sana minggir dulu. Meski lamban, toh kura-kura bisa toh jadi bintang utama di video kali ini. Kenalan dulu nih sama kura-kura moncong babi. Kura-kura air tawar yang satu ini punya moncong panjang dan 2 lubang hidung besar, makanya disebut moncong babi. Dengan moncongnya ini, kura-kura bisa tetap bernafas saat tubuhnya berada di air. Dengan begini, tubuhnya bisa tersamarkan dan terlindungi dari bermacam bahaya di bawah air. Perutnya juga terlihat seperti pantulan dari pepohonan yang ada di dekat air. Taktik yang unik ya. Tapi kura-kura ini sudah memanfaatkannya selama 140 juta tahun, jauh sebelum dinosaurus punah. Leaf nose snake bertubuh panjang dan berhidung nyeleneh. Kalau diamati lebih dekat, bentuknya mirip seperti daun yang melengkung. Ular Pinocchio ini berasal dari Madagaskar dan hidup di pepohonan. Kamu bisa salah mengiranya sebagai ranting. Waktu siangnya banyak dihabiskan untuk berleha-leha, tapi saat malam hari ular ini akan lebih aktif. Hewan buruannya meliputi reptil kecil, katak, dan burung. Bayangkan kamu lagi liburan di pantai tropis, hamparan laut, kelapa muda, pohon palem, dan iguana. Iya, iguana bisa bersantuy di sepanjang pantai, pasir, di atas pohon, dan di dinding. Habitatnya tersebar di berbagai wilayah, dari Meksiko sampai Brazil. Dan rupanya, reptil yang satu ini suka bersantuy di tempat panas. Selain menenangkan, cahaya matahari juga menghasilkan vitamin D yang akan membantunya menyerap lebih banyak nutrisi dari makanannya. Tenang aja, iguana nggak akan garang kok kalau dirinya tidak terpojok. Tapi saat terpojok, tetap aja ngeri. Untungnya, hewan ini tidak beracun, tapi giginya yang tajam bisa melukaimu. Oh ya, tahu nggak sih, kadal kecil bisa memutuskan ekor saat tubuhnya tersangkut atau terinjak. Hal yang sama juga terjadi pada iguana. Kadal tanpa kaki sering disangka sebagai ular. Sebetulnya, kadal jenis ini telah kehilangan kaki dan tangannya setelah mengalami proses evolusi selama jutaan tahun. Sementara ular kehilangan kaki dan tangannya jauh lebih cepat dari itu. Meski begitu, kedua hewan ini punya perbedaan yang mencolok. Coba amati lebih dekat. Kadal tanpa kaki bisa berkedip, kalau ular mana bisa. Nggak punya kelopak mata sih. Hewan ini melindungi matanya dengan membran transparan. Ekor ular juga biasanya lebih pendek, sedangkan kadal tanpa kaki, sebagian besar tubuhnya berupa ekor. Wah, kalau dalam waktu dekat ada acara kuis seputar reptil, langsung ikutan aja ya. Lagi-lagi, si kura-kura jadi bintang di video ini. Kalau yang ini bernama Mary River Turtle. No debate sih, penampilannya emang mantul. Jarang-jarang kan kamu bisa lihat reptil yang punya mohawk hijau di kepalanya. Tapi kura-kura kecil ini punya rahasia. Mohawknya itu bukan rambut alami, tapi cuma alga. Ih, lengket.